Setelah itu, pahami pelajari Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, pelajari dulu bacaan-bacaan sholat. Gerakan sholat, pahami apa maknanya. Sehingga ketika takbir bukan cuma di lisan. Allahu Akbar, lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan karena paham. Nah dengan paham ini, pikiran gak liar. Di begitu sholat, Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku mengatakan engkau yang paling besar. Tapi hatiku kadang-kadang setiap hari merasa besar dibanding orang. Sombong terhadap orang. Nah, ini kalau seperti ini sholatnya, pikiran menerjemahkan, gak liar dia. Kan kadang-kadang sering terjadi begitu. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi pikirannya kemana-mana. Handphoneu Akbar, motorhu Akbar, sepedahu Akbar, arisanhu Akbar, ya, bajuhu Akbar, dan sebagainya. Nah, itu yang sering kali mengganggu dalam sholat. Kemudian yang terakhir, wa annahum ilaihi raji'un. Saya sering katakan kalau mendengar kalimat raji'un, itu kebanyakan orang terbayang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dekat dengan kematian. Umumnya orang begitu. Makanya ketika Anda akan sholat, kenapa mesti pakaian yang baik, mandi, wudhu yang sempurna, yang bagus? Mungkin kata Allah, boleh jadi itu jadi sholatmu yang terakhir yang kau kerjakan dalam hidup. Mungkin kau wafat. Dan kita kan nggak tahu kapan wafat. Tapi kita yakin akan wafat. Ya, saya tanya begini. Mungkin nggak hari ini kita wafat? Ada kemungkinannya. Kalau sudah paham ada kemungkinan, makanya siap-siap. Siap-siap. Yakin nggak wafat? Yakin. Mungkin nggak hari ini wafat? Mungkin. Artinya ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan, persiapkan diri kita. Ada kemungkinan pagi ini gubernur akan datang ke tempat kita. Siap-siap semua. Ada kemungkinan si fulan akan datang. Tokoh besar, siap-siap. Ada kemungkinan kita wafat hari ini. Siap-siap. Ada yang bertanya, ternyata orang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Nah kemudian ditanyakan kepada Ustadz tadi bahwa kenapa ya kalau kita sholat, nah terus pikiran kita kemana-mana tuh, lantur begitu. Nah kebanyakan kita menyalahkan daripada setan itu. Ya mungkin ada benarnya. Tetapi tadi sesuai dengan penjelasan Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa pikiran kemana-mana itu karena tidak paham apa yang diucapkan. Tidak memahami apa yang diucapkan. Tidak menghayati apa yang diucapkan. Dan juga tidak dilakukan dengan tenang. Jadi akhirnya pikiran kemana-mana. Nah karena itu, sesuai penjelasan tadi bahwa kita kalau mau pikiran tidak kemana-mana, supaya dimengerti dulu tuh apa yang diucapkan. Pelajari dulu sebelumnya, artinya, maknanya. Nah kemudian dengan pelajaran itu ada memorinya. Nah para sahabat, tidak cukup juga memang kalau sekedar kita mengerti, sekedar kita tahu maknanya. Tetapi yang paling penting adalah baik arti maupun makna itu benar-benar diterapkan dalam sholat. Nah untuk bisa diterapkan dalam sholat itu harus dilatih. Jadi ada yang dibaca misalnya bismillah, tahu artinya, tahu maknanya, terus dihayati dengan tenang. Kemudian dilatih itu diulang-ulang. Dilatih, diulang-ulang di luar sholat. Ya dilatih diulang-ulang di luar sholat. Nah kalau itu mengerti, itu dalam bahasa Arabnya tafakur, mentafakuri, memahami, pikiran dipergunakan. Tadabbur itu menghayati betul, dijiwai, dilakukan dengan tumakninah dan diulang-ulang. Nah diulang-ulang dalam pelajaran salat khusyuk metode 3T ini kita sebut, itu ada proses pengulangan. Proses pengulangan itu namanya sasmi, satu ayat satu minggu. Jadi satu ayat dulu diulang lagi, satu ayat diulang lagi, sampai dia memorinya betul. Nah jadi nanti pada saat sholat pikiran itu tidak kemana-mana, tapi pikiran ke makna-makna bacaan sholat. Jadi kita tahu dulu artinya, maknanya, dilakukan dengan tenang, dilatih.
Nah, makna-maknanya itu jadi memori dalam pikiran dan jiwa kita. Nah, ini harus dilatih. Ya, dan ini Al-Quran menyuruh itu. Pada saat kita membaca Al-Quran, itu memang harus dengan tadabbur, harus dengan tafakur. Nah, karena itu para sahabat, kita perhatikan slide berikut ini. Nah, ini kita lihat bagaimana metode 3T itu diterapkan sehingga pikiran kita tidak kemana-mana lagi. Ya nih, khusyuk dengan metode 3T sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini kita lihat. Ya, kenapa pikiran kemana-mana? Karena kita tidak memahami. Maka kita harus memahami. Nah, ini dasar. Kita harus memahami. Jadi tafakur itu berpikir untuk memahami. Jadi ada memorinya tuh nanti. Nah, kemudian apa itu tadabbur? Tadabbur itu menghayati dan menjiwai. Jadi nanti ada memori penjiwaannya. Nah, kemudian dilakukan dengan tenang, dengan tumakninah, dengan tenang. Karena orang yang tidak tumakninah, tidak tenang sholatnya, itu sama juga belum salat. Nah, demikian hadis itu mengatakan seperti itu. Karena itulah kita sebut dengan metode 3T. Nah, dengan metode 3T itu kita punya memori. Memori artinya apa, memori maknanya apa, dihayati, dijiwai, nah kemudian dipahami dengan baik dan dilatih diulang-ulang di luar sholat. Nah, ini metode 3T. Nah, berlatihnya ini disebut dengan sasmi. Jadi satu ayat dilatih 1 minggu dengan penghayatan. Nanti jadi memori, memorinya itu terbawa dalam sholat. Jadi waktu terbawa dalam sholat, maka pikiran kita tidak kemana-mana lagi. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Jadi dilatih di luar sholat. Sekali lagi dilatih di luar sholat dengan sasmi. Sasmi itu apa? 1 ayat 1 minggu. Nah, kita melatihnya itu memang khusus 1 ayat 1 ayat. Kalau sekaligus nggak bisa. Nah, khususnya dalam surat Al-Fatihah. Ya, khusyuk 1 ayat dulu. Nah, setelah 1 ayat benar-benar khusyuk, benar-benar menghayati, memahami, baru secara bertahap, kemudian 2 ayat, 3 ayat, dan seterusnya. Awalnya 1 ayat saja, tapi dilakukan dengan khusyuk. Sangat khusyuk 1 ayat dulu. Dilatih di luar sholat, namanya 1 ayat 1 minggu atau sasmi. Nah, ini contohnya, ya contohnya adalah berlatih 3T sasmi, 1 ayat di luar sholat. Ya, nah ini melatihnya dengan apa? Dengan audio awalnya. Pada awal berlatih dibantu dengan audio, setelah itu tanpa audio atau mandiri. Nah, ini contohnya para sahabat. Kita perhatikan betul teksnya Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya yang akan kita hayati itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu artinya dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, kita tahu apa itu Maha Pengasih Maha Penyayang, itu adalah nikmat Allah tiada henti. Nah, kemudian ada makna singkatnya, ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam diri saya tiada henti. Jadi pada saat kita baca bismillah itu terhayati betul. Nah, kemudian makna yang panjang itu karena ini pemahamannya lebih dalam, lebih terhayati. Nah, karena itu kita berlatih juga makna yang panjang tuh. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau beri saya nikmat yang tak ternilai, air, udara, cahaya, penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, anggota tubuh. Nikmat-Mu mengalir dalam diri saya tiada henti. Kasih sayang-Mu melebihi kasih sayang kedua orang tua saya. Itu dijiwai betul. Nah, apa gunanya makna singkat? Nah, karena ini panjang, ya panjang. Nah, kita boleh pakai makna singkat. Ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam diri saya tiada henti. Nah, jadi kadang-kadang kita tahu artinya, tapi maknanya juga kita nggak tahu. Nah, inilah dia. Tapi kadang-kadang kita perlu cepat. Supaya cepat ingat, ada kata kunci makna namanya. Yaitu nikmat tiada henti. Begitu kita ingat nikmat tiada henti, maka ini juga kebawa nantinya nih. Jadi ini gunanya kalau kita sholat, jamaah, nah itu pakai yang kata kunci aja atau makna singkat.
Tapi kalau kita sholat sunat, sholat sendiri, nah dihayati lebih jauh supaya lebih mantap begitu. Nah inilah para sahabat semua, bagaimana kita di dalam sholat supaya pikiran nggak kemana-mana. Jadi kita buat memorinya dulu. Buat memori, kemudian dilatih. Dengan ada memori, kemudian dengan adanya berlatih, insya Allah pikiran kita yang tadinya kemana-mana, dia akan berubah menjadi ke makna-makna. Karena kita paham, karena kita menghayati, jadi pikiran nggak bisa lagi ke tempat lain kecuali ke makna-makna bacaan sholat. Demikian para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.